Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di cerita RJ. Hari ini gue mau ada ketemu dengan koncoku, temen gue. Kita mau bincang-bincang santai aja sih. Oke. Nah, kebetulan gue hari ini lagi ada kumpul sama beberapa tim gue juga. Jadi gue akan coba discuss lagi tentang sales, tentang semuanya. Udah di lokasi, nanti ada siapa aja di sini? Yo, ada Adan, Fahmi, Angga, sama AZ. Ya, nanti apa aja yang akan kita bincang-bincangkan guys, stay tune terus cerita RJ. Assalamualaikum. Kembali lagi di ulang. Tonjok lu berdua nanti ya. Bagian. Gua ngomong assalamualaikum, lu ngapain? Waalaikumsalam. Ya jangan waalaikumsalam. Kan yang waalaikumsalam penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonjok Balik. berdua. Gua kudu ngapain anjing? Balik lagi. Bego. Balik lagi cerita RJ gitu. Iya dong, lu anjing lu. Ya deh. Lu cuma ngapalin satu skrip dong, goblok. Ya deh, ayo. Apa gue deh? Gua assalamualaikum, lu kan balik lagi di cerita RJ. Lu pamim kayak lu kayak Lu apaan sih, bego? temanku, kawanku, Gak bisa gua itu kepanjangan. LDR ku apa kek yang gagal. Cepetan nyom. Gak bisa gua. Assalamualaikum. Kembali lagi di Cerita RJ. Oke. Anjing. Ih si anjing. Goblok ya. Ini kok di Indonesia ada Indonesia. Goblok banget. Kagak jadi syuting Iya, gua. kan lu bilang kan lu assalamualaikum. Gua sama Ardan ngomong balik lagi di gitu. Ya deh, Bang. Ulang Bang, Bang. Oke, yang gini deh. Yang gini-gini tolong bantu. Lu yang bener yang bareng ngomongnya. Iya, balik lagi di Ini kerekam bego. Astagfirullahaladzim. Ayo, ulang Bang. Oke. tunggu dulu gimana enaknya. Astagfirullahaladzim. Anjing. Ya udah kan ini ngomong. Lu ngomong assalamualaikum kan? Heeh. Yang ngomong balik lagi siapa? Lu. Emang udah pergi? Bodoh. Ya udah nih. Oke. Bocah dulu. Lalu dipatok ular Jogja mampus lo. Assalamualaikum. Kembali lagi di Cerita RJ. Goblok. Lu udah Anjing. Koncok gempet tuh gue. Gua gak bisa anjing. Lu tulisin di situ. Ini goblok itu. Ini kayak nonton 1000 bulan berduaan. Baca di tengah-tengah ya. Ini SPP yang keterendah mantap tinggi goblok sama. Hancur. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koncoku temen gue pada Celena. Balik lagi di cerita RJ. Wih. Aduh, ini acara cabut gua di Bajak Kerang. Oke guys, ini sebelumnya kita ucapkan selamat datang buat koncoku dari Yogyakarta, Arda. Halo. Welcome Dan, sehat. Alhamdulillah, Pak. Tadi kita udah Sehat. sempat nongkrong ya di bawah ya. Sungguh. Sempat, Pak. Terus mau ngapain sekarang lu? Ini- Sekarang udah lo. Saya cabut tuh. Ini mau ngebully Fahmi. Yo. Ya. Ya jadi koncoku temen gue pada Sadayana ini saat ini ada salah satu tim dari tempat gue bekerja saat ini, terus salah satu dari koncoku juga ya gitu Iya, kan. Pak.
kebetulan lagi ada apa, kita ada meeting, terus kita mau coba sharing sedikit nih kita dan kita Siap. sharing sedikit masalah tentang dunia persalesan ya. Siap. Kemarin sempat ada Andrew sama Fahmi sharing, mungkin sekarang juga mau sharing juga kan? Iya sekalian. Sekalian, Kan ya? berdua doang. Nah, Ya. jadi kalau gue yang nanya terus ya kan agak beda nih, karena ini Ardan nih sekarang belum menjadi legend dia. Karena kalau udah jadi legend kayak Andrew, angkanya udah nggak ada. Ngomongnya biasa udah babuk kalau udah jadi legend. Nah, mungkin dari Andrew coba lu ada yang mau tanyain nggak sih ke Ardan sebenarnya sih kiat-kiatnya apa, pengalamannya seperti apa gitu kan. Jadi supaya temen gua, koncoku di sana tuh bisa tahu nih, dan khususnya teman-teman apalagi di pekerjaan kita sekarang gitu kan Ya, betul, bisa betul. tahu nih, oh ini seperti ini ya ternyata ya gitu kan. Kedua, biar kalau misalnya ada ya kan koncoku temen gua di sana yang baru selesai masa pendidikannya ya di SMA, di kuliah, yang pengen mengawali karirnya sebagai seorang sales gitu kan, atau di bidang sales ya, mungkin channel ini mungkin bisa betul. bisa buat jadi bisa bermanfaat lah buat mereka ya. Betul, buat motivasi Buat juga. motivasi juga. So, dan Mas Andrew gimana Mas Andrew? Mas Tadi kata lu mau nanya apa kan? Iya, pengenalan aja sih. Oh iya. Kan warna favoritnya apa? Ya nggak apa warna favorit. Susah nih TikToknya kalau nggak mau dia gitu. Mami tukar posisi. Lu ngapa gue di tengah kayak tersangka banget gue. Ya, jadi Ardan ini ditemukan dulu nih saat ini Ardan kan udah lumayan ya posisinya cukup secara struktur di saat ini Alhamdulillah, udah Pak. lumayan. Terus udah itu pertama kali ketemu dulu masih tim leader ya, tim leader. Masih TL, Pak, ya. TL. Nah, lu debut pertama kali dulunya tuh lu dari kapan sih pertama kali lu jadi berkecimpung di dunia sales tuh? Itu dari pas zaman gue lulus SMA Pak, sambil 2000 kuliah. 2001. Buset, udah lupa Pak. Lu Berapa tua ya? lu berarti lu. Masih 18 Pak itu. Pokoknya dari zaman gua lulus sekolah udah berkecimpung lah dunia sales sampai sambil kuliah segala macem, sampai sekarang lah gitu kan. Dimana di dunia ini ya mungkin rata-rata banyak orang yang baru lulus sekolah SMA rata-rata ya. Di mana tadi? Di mana? Di Apanya nih Pak? dunia ini. Dunia sales pokoknya. Oh, dunia ini. Panggung sandiwara. Lu tahu aja Bang, lu udah sengaja. Lu masuk dong yang kalau Ini dia diem aja bengkok anjing. Gak tau nih gue nih buat apa sih fungsinya dia ya? lighting Saya juga. sebenarnya Bukan Pak, ini manekin Pak. Katanya toser. masih nunggu, Pak. Masih nunggu apa? Belum Nunggu dapet diusir lu. soalnya. Oh, nunggu dicengin ya. Kapten Amerika masih nunggu. Ya, jadi lo pertama kali ya benar-benar dari lulus SMA tuh udah di sales ya? Iya Pak, betul. Produk apa sih lu dulu kan? Dulu gua pertama kali tuh jadi sales itu produk sirup. Sirup Pak. Ada sirup. Pohon pinang. Oh, itu enak tuh. Iya beneran seriusan. Ya, Markisa. Nah, ya kayak gitu. Itu pas lagi ya Itu pokoknya terus baru itu lulus lah. pohon pinang Markisa tuh jenis itunya ya, bukan mereknya ya. Iya. Belum di endorse ini kan gimana sih? Sebut juga dong. Ntar sensor aja. Jangan yang agak ekstrim nyebutnya. Iya. Apa gua agak editingnya masih kurang ini Oh, gitu siap. Pamit sih kalau gua ngomongin Berarti- asal lu ngomong juga tit gitu. Berarti dan di produk sirup ya? Sirup, Di produk salah satu minuman sirup pokoknya. Iya Pak. Ya waktu itu pokoknya ya baru event kan ya. Event, gue seminggu jadi SPB-nya itu jualan Lu eventnya tuh exhibition atau apa? exhibition Pak. Bukan direct sales ya? Direct sales-nya di minggu ketiga. Oke. Minggu ketiga, jadi kan eventnya 1 bulan, jadi 2 minggu pertama itu exhibition itu, terus lanjut ke direct sales. Nah, ketika gua ke direct sales itu ya lumayan cukup apa ya, tantang mental lah pokoknya. Iya. Namanya kita belum pernah gawe kan, belum pernah kerja, tahu-tahu disuruh jualan. Gue mikirnya dulu tuh gini Bang, anjing ntar gue ketemu temen gue di jalan gimana, gue bawa botol sirup gitu kan. Agak sedikit malu, cuman ya udahlah bodo amatan lah gitu. Setelah itu dan itu akhirnya nggak dibayar itu Pak saya Pak. Iya. Iya kabur Pak. Kampret buat yang nggak ngebayar Ardan waktu itu tolong dibayar, kasihan dia. Kabur Pak itu. Anjing, gue masih bego banget anjing. Kabur, gue nggak dibayar kerja sebulan asli, nggak dibayar, itu sakit banget kan emang.
Ya, terus kemudian gue Nah, lu pernah waktu pas nggak dibayar itu hitungannya lu per hari ya gitu ya? iya harian. Sehari berapa waktu itu? Seharinya gue 80.000. 80.000 nggak dibayar ya? Short time. Woi anjing. Lu karena 80.000 itu lah ya, 80.000 itu pengalaman pertama. Iya pak, pengalaman pertama Udah pak. itu nggak dibayar pula kan? Nggak dibayar sama sekali pak. Iya. Jadi pas mau gajian kita datang kantornya itu udah nggak ada, kosong kantornya. Itu. Performance ada tapi? Wah ada pak. Berarti lu sekarang kasarnya gini, lu korban dari perusahaan yang kurang bertanggung jawab atau penyedia jasa yang kurang bertanggung jawab Betul. kepada SDM-nya ya kan? Betul, Kalau betul. Andrew dulu ya, itu dia perusahaannya jadi korban dia. Iya. Gak ada performance tapi dibayar. Makanya bisa disebut legend pak. Nah, itu dia. Iya. Nah, itu berarti lu itu tahun berapa sih? Kira-kira ada 10 tahun lebih. Ada pak, ada. Ya sekitar 10 tahunan lalu lah pokoknya. Berarti lu umur lu sekarang masih ada hampir 30. Set kebanyakan pak itu. Iya. Pokoknya di bawah 20, di atas 17 deh Oh, pak. berarti paling tua Pami lah di sini. Pahami lah pokoknya pak. The power of legend. Soalnya dia. Bapak lu sunatan gua joget. Kau main ntar nonton, bayar nonton. Ntar cari. Ntar coba nyadar bener-bener oh ini yang waktu si joget sonatan ada. Bapak gua di Depok wah lu. Deket sama lu. Tapi kalau lagi gini ketawanya imbut gini. Iya. Apaan sih? Gitu pengalaman pahitnya ada nih ya. Iya pak. Terus Betul. dari situ tetap berarti di apa? Di bidang sales terus tuh ya? Bidang sales sampai pernah sih pengalaman pahit juga pak. Saya kedua itu bagi-bagiin brosur ini loh. Salah satu bimbel. Oh berarti bukan sales itu flyering ya berarti ya? Flyering. Itu gue cuma dibayar 45.000 pak. Flyering sehari itu 500 flyering di lampu merah Matraman tuh, gue ingat banget. Anjir itu, oh iya ya, Beneran pak? lumayan panas tuh. Iya, itu siang-siang pas jam makan siang orang kantor jam makan siang itu sama pas jam orang kantor pulang. Nah itu udah pengalaman gue Oh paling berarti pahit. itu flyering itu dari pagi sampai sore itu? Ada dua sih pak. Siang pertama siang, kedua yang sore. Oh berarti nggak pernah ketemu gua. Kalau gua berarti yang siang gua. Itu ngapain pak? Gua lewat. Jadi kalau ada waktu itu yang ada lembaga itu yang lagi lo flyering ya kayaknya. Iya. Ya apa sih Ya itu beneran, abis dikasih dibuang ya. Cuman gue nggak bodo amat juga kan. Cuman malunya itu bang asli, malunya beneran. Thanks ini ya kan. Ya mental sih ya, paling pertama tuh mental lah pokoknya kalau gawe sales. Terus ya udah makin kesini gue masuk di salah satu perusahaan lah pak. Ya. Ya perusahaan internet lah sebutnya Nah. gitu. Awal tuh Itu yang sebelum lu join di company yang sebelum di yang sekarang ini Nah. pokoknya tuh gue masuk di situ jadi bisa dibilang seperti sales lah, cuma sebutnya agent. Itu gue daftarin UMKM lah Yeah. kasarannya. Dari situ gue mulai setahun lah gue jadi sales. Ada jenjangnya lumayan gitu pak. Naik jadi TL, naik lagi sampai gitu. terakhir posisi lo di Itu kayak PIC gitu pak. oke, PIC di apa di wilayah tersebut ya berarti ya? PIC di wilayah tersebut itu pokoknya kayak gitu. Nah, terakhir lah gue kerja 5 tahun di situ, baru nih gue corona pak. Anjing gue Iya. Gue Harus lupa pakai aja. tit. Pokoknya pas ketika itu setelah 5 tahun pas corona gue kenal perusahaan inilah pokoknya. Ya, barulah lo join lah di sini. Baru gue join sini. Sebenarnya sih join pada waktu yang kurang tepat sebenarnya sih. Bisa dibilang gitu pak, tapi udah diatur jalannya alhamdulillah Iya. pak. Iya, iya. Terus awalnya pertama kali TL ya kan di Solo ya kan? TL di Solo. Saat itu pertama kali masuk pun juga maksudnya nggak niat 100% banget kan pak Iya. awalnya. Karena saya mikirnya wah saya baru tahu produk ini juga, nggak berharap sesuatu yang lebih lah gitu Iya. dari sini. Ya karena memang kalau di dunia search ini apalagi khususnya beberapa tahun terakhir ya. Iya pak. Itu kan era digital sedangkan era digital apalagi sudah berbobo dengan aplikasi segala macam ya Betul. mungkin orang tuh udah mulai beda nih. Eranya Iya. udah lebih sangat milenial banget ya. Iya. Gitu ya mungkin gue juga ngerasain dalam artian ketika gue handle tim waktu zaman sebelum yang era-era sekarang itu Iya. beda dengan yang sekarang gitu kan. Iya. Terus karakternya pun agak beda ya, karakternya beda gitu kan. Bedanya dalam artian ya sekarang anak-anak sekarang tuh informasi kan lebih banyak dari mana kan. Pasti. Nah, terus sama dia mungkin kalau yang gue lihat bedanya mungkin di era sekarang
itu kalau kita mau ngebentuk tim atau ngebentuk sales baru, Iya. effortnya sangat lebih ini dibandingkan yang dulu. Betul, Pak. Kenapa? Karena memang ya ini kalau pengalaman di gua sekarang beda karena motivasi itu sangat beda tuh orang-orang di era zaman gua masih merintis di sales sama yang era sekarang gitu. Iya. Kalau Betul gua banget, kan rasanya mungkin jarang nih ketemu orang-orang yang misalnya dia masih mau panas-panasan kayak gimana, masih Yeah. mau seperti apa ya kan. Betul. Pasti kan banyak kan, oh kalau ada yang gampang kenapa bisa susah gitu Iya, kan gitu. betul banget, Pak. Betul. Ya. Terus sama ini kayak Andrew kan begitu juga. Sama dia, Pak. Sama banget dia. Ngapain dia dulu, Pak? Lah buktinya apa dia cuman sebulan nggak ngapa-ngapain kok, cuman akuisisi 1 orang dibayar gaji. Ya, Full itu. lagi. Itu ketika saya sudah menemukan flow-nya. Oh. Jadi follow-nya tuh sebulan. Edit lagi deh. Kalau mereka kan. Terus jangan ditembak. Siap. Ke Pami mungkin di Oh iya. Enggak, tapi ini emang ini sih sekaligus gini ya, sekaligus untuk leader-leader yang baru ya. Ya karena hal tersebut berarti kan emang untuk belajar ngontrol ya. Betul banget. Kalau waktu itu Controlling. ya kan pengalaman ada juga, kita juga pasti sebagai sales gue juga pernah nakal gitu kan. Iya, Ngebawain art boss-nya gitu kan atau seperti apa. betul. Ya disitulah fungsinya sebagai leader tuh harus bisa ngontrolnya tuh kita bisa suasana tim seperti apa. Iya, Ya kan, dan dia bisa trust sama kita seperti gimana ya kan. betul. Gitu. Bener gak Mas Fahmi? Betul sekali, Betul Pak. sekali. Lo pernah ada yang lebih tebak bohong tuh? Ada dong. Ada, Pak. Ada aja sih. Ada. Pernah ada yang ngalamin kayak gitu sehari diain, Nah. 2 hari kok gini lagi gitu Nah, loh. iya. ketiganya? Pas Lo yang ketiganya, resign. Ketiga gimana? ketiganya baru deh dikasih arahan yang bener. Nah. Maunya apa ditanya. Oke sih, so sweet banget ya. Maunya apa ya kan aja. Lo pernah kayak gitu gak sih dulu ke bos lo dulu? Belum sih, Pak. Kenapa? Ya karena kerja yang bener aja gitu. Emang bos lo dulu ngajarin kayak gitu ya atasan lo dulu? Enggak ngajarin kayak gitu. Kacau dong berarti dia dulu ya, dia kan atasan lo dulu. Oh iya. Iya. Lu gimana sih? Jangan karena kayak gini jadi ketahuan semua nih, Bang. Iya. Ini kan kesannya Main Among Us nih. tim Kenapa nggak? Kacau juga kan jadi kan? Kacau. Iya, kacau juga kan. Ya jadi itu yang tadi Ardan Konco Ardan itu cerita itu adalah pengalaman pahit gitu kan. Pahit. Ya, jadi emang semuanya itu emang nggak semulus yang seperti dilihat ya. Wah, Betul. tidak mungkin, Pak. Gitu. Kadang kalau kita lihat orang kan banyak yang pengennya seperti apa tapi dia nggak pengen melalui prosesnya gitu Mau kan. instan lah, Mau instan ibaratnya, iya, gitu Pak. kan. Nah, terus sama lucu ya di sales sebenarnya. Gue bilang bener Lucu, banget Pak. nih. Kalau gue bilang sales itu sosial tuh bener. Iya, benar. Ya. Yang baiknya ada, yang jeleknya ada, ya kan. Campur, Pak. Campur pokoknya. semua. Semuanya ada. Kita mau ngomongin politiknya ada, Iya. kita mau ngomongin dermawannya ada, Iya. kita mau ngomongin ini seperti yayasan ada gitu kan. Jadi semuanya sebenarnya ada ya. Campur, Ada. Pak. Gitu. Cuman tinggal tergantung gimana kita bisa handle semuanya dan kita Iya. bisa menyaring Betul. apa yang perlu, apa yang enggak gitu Iya. kan. Gitu. Betul, Ya, kayak Android sekarang kan sebenarnya kan Androidnya adalah hasil dari saringan ya, Bro, ya? betul. Saringan apa nih? Pak? Saringan bocor ya kan. Pas bocor datanya tingkat atas. Jadi Ini badannya bisa gini. Saya wah tahu apa badan ini, gua Pak. bawa Wah, Bukan, mau Pak. di-setting. Bukan. Maksudnya kan Iya. keren banget badannya, Pak. Bukan karena atlet makan tadi dia. kan atlet. wah Nah, ini Pak. apa? Wah, ini pelecehan. Iya. Mame aja bercanda. Oh iya, Pauli kasihan aja. Gue bilang kayak manekin tanah abang aja. Mukanya tegang banget, Pak, gara-gara Kiki nggak boleh nonton nih. anjing. Udah Pertamax Plus banget kan tuh ya. Kaptur gua anjing. Cancel. Ya, turun lagi premium anjing. Aduh, gitulah ya itu. Biasa kita kalau kumpul kayak gini nih kita udah lama banget gak kumpul ya. Udah Lama, berapa bulan Pak. ya, lama banget. Lebih dari 3 bulan lah, Pak. Ya, terus ya kita kumpul hari ini juga sudah melalui proses dalam arti kita udah screening, kita udah antigen juga, ada Pasti, juga pasti. ketika berangkat dari Solo Khusus juga ada dokumen-dokumen yang dilengkapi juga ya dan Pasti, ya. Pak. Gitu. Pahami mah udah kelihatan gitu kan. Pasti ini muka kalau ditanya sertifikat vaksin punya nggak? Punya, mukanya udah kayak barcode. Anjing.
Udah ya, bener nggak Mi? Betul. Ya kan vaksin udah kedua ya Gi ya? Udah kedua Pak. Udah kedua vaksinnya. Ntar lagi 3 nih. Enggak, mentok 2 doang. Yang ketiga tuh harus buat nakes aja kan katanya kan. Oh, Kayak kalau gitu. dia mah spesial Pak, 3. Satu lagi. Stambum. Kucing. Gitu. Jadi, nah tadi Ardan sempat cerita pertama kalinya itu exhibition Ya. terus kan di direct sales. Nah, ini buat teman gua, koncoku baraya saudaranya kalau nggak ini kita perlu jelaskan juga. Jadi di sales itu tuh ada 2 pola yang biasa kita gunakan ya, gitu kan. Ada satu exhibition sama direct sales. Betul. Ya, dalam bentuk apapun, secakap apapun yang ada di lapangan atau yang hadir nemuin teman-teman semuanya. Kalau direct sales adalah itu end user langsung yang tanpa ada media atau tanpa ada venue yang Ya. yang biasa digunakan untuk kita open table segala macam Ya, lah ya. betul. Gitu. Jadi tidak ada media promonya di situ. Nggak ada stand lah. Nggak ada ya. standnya Ya. gitu. Jadi lu bener-bener datang ya kan jalan Ya, door to door benar. segala macam itu direct Benar, sales. benar, Pak. Nah, kalau exhibition itu adalah dimana kalau misalnya teman-teman ketemu misalnya masuk ke dalam sebuah mall, instansi di mana segala macam ya kan. Terus ada booth ya kan, sekecil apapun itu boothnya, nah itu berarti itu exhibition. Ya, betul. Gitu. Betul. Nah, yang biasanya dilakukan oleh teman-teman sales itu seperti itu. Leader-leader juga biasanya membagi dengan dua pola. Nah, biasanya kalau nama exhibition itu ada lagi cabang-cabangannya tuh. Nanti Masih itu banyak lagi. Gue bahas nanti deh Iya. di segmen-segmen selanjutnya gitu Iya. kan. Nah, sekarang karena ini kita segmennya cabut bincang gabut ya kan. Anjay. Nah, jadi kita gabut-gabutan aja ngomongnya Iya. kan. Ya karena kita udah lama banget nggak kumpul, mungkin udah 2 atau 3 bulan lebih. Terakhir kumpul juga ada lo ke Bandung gitu ya? Iya, Ya ada ke terakhir. Bandung. Pertama kali gue ketemu juga pas gue lagi ke Jogja, jadi udah benar-benar lama banget nggak ketemu. Lama, Pak. Kita ketemu hanya via virtual aja gitu, karena memang kondisi kurang memungkinkan saat ini. Iya. Kan. Drew, apa lagi lo mau tanya ke Ardan dong? Lo kan kita Iya, sebagai apa ya? Apa sih istilahnya? Enggak, kalau misalnya ada host, ada satunya lagi tuh Co-host. co-host ya kan? co-host. Ini co-host, ini Ngos-ngosan. Hah? Ini COVID. Mungkin mau nanya ke Mas Ardan. Anjing kok. Nah, jadi ya, lu siapa tau mau nanya nih, karena kan di posisi kita kerja saat ini Ardan nih the best-nya nih, ya kan? The best-nya yang memecahkan rekor-rekor yang selama ini di perusahaan ini belum pernah tercapai ya gitu kan? Lo ada nggak yang mau tanya nih? Jangan gua mulu nih nanya ke dia. Gantian dong lu. Iya. Tuh. Apa ya? Kan lo kan ditemukan sekarang kan buat nanya yang nggak perform, nanya sama yang sudah perform. Ilmu ATM gitu loh. Lo mau nanya nggak? Pertanyaan. Oke, cukup sekian. Ya. Gue takut dia drop mental lagi. Bisa. Ada apa lo? Tiket ke Manado dong. Hebat. Captain America jago. Dia mau langsung ke sumber ya, ke sumber aja deh. Dia langsung ke surga dunia dia Pak, udah PW. Gimana Mi? Lo ada Gimana, mau Mi? tanya nggak? Karena ada nih kebetulan dia juga di satu daerah itu tuh lo pendatang ya. Pendatang Pak saya. Pendatang bukan warga di daerah, bukan warga di Jogja itu kan. Ya. Gitu. Jadi dia bisa untuk beradaptasi ya dengan kondisi di sana ya. Harus Pak itu, Harus. wajib. Lo gimana? Mi? Lo kan juga sebenarnya kan bukan orang Jakarta kan? Oh, saya Colorado, Pak. Colorado aja. Kalau biasa ke Depok jadi Korijo ya. Tahun-tahun gue bocah Depok ya. Udah bener lu. Tapi Ayu Ting Ting sehat. Kayaknya. Gimana? Gimana ya? Lu jangan pakai selimut sih, kok enak banget sih pakai Gini, selimut Pak. ya? Jadi rahasia ngontrol orang yang segitu banyaknya, Ah. terus dan mereka bisa Emang banyaknya berapa sih timnya? kalau dihitung bisa ratusan, Pak, timnya. Ratusan orang Mas ada ya? Ardan. Ya, salah saya. Terus mereka bisa stabil gitu loh setiap Ah. hari. Itu aja sih rahasianya aja sih. Oke. Biar mereka bisa komitmen dengan pekerjaannya sih. Ya. Stabil ya kan ya, berarti Ya. masang pakai tali tamanya yang bener. Nah, Udah nggak singit kan gitu banget. Berarti Pami singit. dia pas sampai tahu sih salah ini Pak. Salah diikutin dia. Pakai sumber gua biasanya. Gimana tuh? Kayak benang kobra kan. Tadi bahasanya kobra. Iya benang kobra Pak. Lu tarik-tarik tangan lu kebelet ya. Jangan bahas ular. Jangan Gimana ular tadi katanya? deh. Ntar yang singgung ya. Iya, kan jangan kesinggung. Kiat-kiatnya Oke. berarti ini ya. Iya. Siap. Jadi kalau dibilang rahasia sebenarnya bukan rahasia juga ya.
Cuman gue sendiri juga nggak nyangka bisa sampai di posisi sekarang lah, maksudnya sampai angka yang fantastis ya mungkin gitu. Tapi di sini setiap kita kerja ya pasti kita kan punya leader, punya pimpinan kita lah gitu. Nah, gue lihat di sini leader gue lah gitu ya, bisa motivasi diri gue juga kan gitu. Dan juga kalau dibilang caranya controlling gimana nih, segitu banyaknya orang kan, hampir 200 sales, 14 tim leader gitu kan, ada di Purwokerto, Solo, Jogja. Yang pertama tuh seperti video yang sebelumnya nih Pak, saya sangkut pautin kan, ada di videonya Pak Rama yang sebelumnya, dimana kita harus tahu dulu nih kita kerja di perusahaan apa, nah product knowledge-nya apa. Jadi jangan sampai orang kerja sama kita tapi dia bingung nih, lu kerja di mana, kontrak kayak gimana gitu kan, product knowledge-nya apa. Nah, ketika orang ini udah paham mengenai perusahaan yang dia bekerja ini, product knowledge-nya juga paham. Nah, dari situ baru nih ya, lu kerja di sini mau ngapain kan gitu. Ada tujuannya gitu. Karena kalau lu kerja nggak ada aturan, nggak ada tujuan, kalau buat gue sih ya lu bakal GGA. GGA tuh ya gitu-gitu aja udah. Gitu. Kerja GGS. BTS. Nah, tapi sih pada intinya controlling ya. Kita komunikasi itu sangat penting banget, apalagi kerja tim. Ya kan Pak? Tambah lagi kita nggak ketemu face to face tiap hari sama sales-sales kita semua nih. Nah, gimana cara penyampaian kita ke leader, dari leader ke sales gitu kan. Nah, ini yang dibutuhin namanya yang seperti Pak Rama bilang lah, ada namanya coaching klinik gitu Pak. Sharing session gitu. Ada kapan kita mesti nge-push, kapan kita mesti ngerangkul teman-teman semua. Nah, dengan sendirinya angka itu pasti akan naik. Itu udah pasti Pak. Gitu. Karena yang saya alamin sendiri, jujur ya, saya nggak 100% ngepres banget tuh Mi kalau kerja gue. Jadi ada kalanya wah gue nih harus ngepres, kadang gue harus ngelonggarin gitu. Nah, yang terpenting balik lagi nih. Ibarat kata kalau kita jadi leader ini, kalau menurut saya sih ya, menurut saya gitu, gimana cara kita ngeyakinin si orang tersebut kalau dia tuh bisa maju di sini. Betul. Itu dia. Jadi usaha yang lo lakuin mati-matian tuh ada hasilnya. Dan paling penting satu nih Mi, kerja jujur aja udah, insya Allah aman. Betul. Itu sih Mi paling. Kadang mau gimana pun kerja tuh pasti nyari kita dipercaya orang ya. Nah, kepercayaan tuh paling sulit Pak. Betul. Paling sulit kepercayaan. Oke, jadi lu kalau di luar sana yang masih bingung gitu kan mau kerja apa, intinya lu nggak perlu modal apa segala macam dulu, modalnya lu dipercaya orang dulu deh. Ya, jujur Pak. Jujur Nomor 1 udah. Karena mau gimana pun lu kalau udah iseng, udah coba-coba ngaling-ngaling hal kecil udah gitu kan. Iya. Ya termasuk bukan ini kita bicara jujur atau dipercaya orang tuh bukan hal untuk yang namanya ngambil barang atau apa ya. Iya. Contoh Betul. dari jam kerja. Iya, betul. Terus itu dari berbagai macam lah hal yang SOP perusahaan tersebut buat, ya lu jalanin gitu kan ya. Betul banget Pak. Gitu. Betul. Apalagi kalau kita udah curi-curi masa lalu sudah beda, itu nanti jatuhnya kita akan bisa bentuk kita tuh nanti antara watak kita seperti apa ya. Ya. Jadi kemana-mana jadi nanti. Betul Pak, betul. Gitu.